Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Setelah mengalahkan Bladra Wikuyana alias angin topan dari barat, perjalanan Wiro terganggu dengan adanya penguntit. Ternyata dia, Anggini, murid Dewa Tuak yang tengah mengemban misi dari gurunya. Misi apa gerangan yang diemban oleh Anggini? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pendekar 212 ingat pada suatu malam ketika dia berada berdua-duaan di sebuah dangau di tengah sawah dengan Nilam Suri. Malam ini tak ada bedanya dengan malam yang dulu itu. Sama-sama ada seorang gadis di sampingnya. Tapi terhadap Anggini, pendekar 212 masih punya pikiran panjang dan sehat. Meski saat itu Anggini sudah berbaring, pasrahkan seluruh tubuhnya untuknya dan memang sudah hampir setiap bagian dari tubuh Anggini disentuh oleh pendekar 212. Namun, untuk berbuat lebih jauh dari itu, pemuda ini tidak mau. Tubuh perawan itu laksana bara hangatnya. Tangannya menggapai punggung Wiro dan pahanya melejang-lejang halus. Tapi pendekar 212 hanya merangkuli tubuh itu, hanya mengecupi bibirnya yang basah, hanya menciumi matanya yang sayu kuyu, tapi menyembunyikan hasrat yang meluap itu. Sinar matahari yang menyapu mukanya membuat gadis ini terbangun dari kenyenyakan tidurnya. Dibukanya kedua matanya dengan perlahan. Digosoknya beberapa kali, kemudian dipalingkannya kepalanya ke samping. Dia terkejut mendapatkan pemuda itu tak ada di sampingnya. Ia segera bangun, duduk, lalu berdiri dan memandang ke belakang. Tapi pemuda itu tidak kelihatan. "Wiro," panggilnya. Tak ada yang menyaut. "Wiro," panggilnya sekali lagi lebih keras. Hanya gaung suaranya yang menjawab. Tiba-tiba, ketika matanya memandang ke batu besar di samping pembaringan di mana dia dan Wiro tidur semalam, terbentur olehnya sebuah tulisan. "Anggini, maafkan kalau aku pergi tanpa pamit. Aku terpaksa meninggalkan kau. Kalau ada umur, kita pasti bertemu lagi. Kembalilah ke tempat gurumu. Terima kasih untuk segala-galanya malam tadi." Anggini merasakan dadanya menyesak. Digigit-gigitnya bibirnya. Nyatanya, pemuda itu sudah pergi. Tubuhnya masih terasa hangat oleh pelukan Wiro malam tadi. Seperti masih terasa jari-jari tangan pemuda itu mengelusi kulit tubuhnya. Juga kecupan-kecupan yang disertai gigitan-gigitan kecil. "Terima kasih untuk segala-galanya malam tadi." Anggini membaca lagi tulisan itu. Termangu dia. Diputar tubuhnya, parasnya ke kemerahan. Ditambah lagi sentuhan sinar matahari pagi. Tak mungkin baginya untuk mengejar pemuda itu kembali. Dia tak tahu apakah Wiro pergi larut malam tadi atau dini hari, atau pagi tadi sebelum dia bangun. Gadis ini tarik napas panjang dan dalam ketika dia membetulkan ikatan selendang ungunya yang di pinggang, maka pada ujung selendang itu dilihatnya sederetan angka 212. Sekali lagi, gadis ini tarik napas dalam dan panjang. Lalu dengan langkah gontai ditinggalkannya tempat itu.